Riwayat Orang Kudus 28 Juli, Santo Nazarius dan Celsus. Santo Nazarius adalah warga kota Roma. Ayahnya adalah seorang perwira tentara Romawi, dan ibunya adalah Santa Perpetua dari Roma. Berbeda ya dengan Santa Perpetua majikan Santa Felicitas. Ibunya dibaptis oleh Santo Petrus dan ayahnya yang semula kafir akhirnya dibaptis atas upaya ibunya. Nazarius menjadi murid Santo Petrus dan dibaptis oleh Santo Linus, paus penerus Santo Petrus. Ketika Kaisar Nero mulai menganiaya umat Tuhan, Nazarius menyelamatkan diri ke Lombardi, mengunjungi Piacenza dan Milan. Ia kemudian ditangkap, dihukum cambuk dan diasingkan ke Gaul, yang sekarang adalah Prancis. Di Gaul, Nazarius bertemu dengan Santo Celsus, yang saat itu masih berusia 9 tahun. Ibunda Celsus telah meminta Nazarius untuk mengajari mereka iman Kristiani. Nazarius lalu mendidik dan membaptis Celsus serta menjadikannya rekan seperjalanan dalam mewartakan iman Kristiani di Gaul. Bertahun-tahun Nazarius dan Celsus berkarya dan membawa banyak jiwa di Gaul menjadi umat Tuhan. Hal ini membuat otoritas Romawi murka. Keduanya ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. Mereka baru dibebaskan setelah bersedia untuk tidak lagi berkhotbah di wilayah Gaul. Nazarius dan Celsus lalu berkarya di wilayah sekitar pegunungan Alpen dan membangun sebuah kapel di Embrun. Mereka melanjutkan perjalanan kerasulan mereka ke Jenewa, lalu ke Trier. Mereka tinggal cukup lama di Trier dan membawa banyak orang ke dalam pelukan gereja. Terdapat sebuah legenda yang menuturkan bahwa saat berkarya di Trier, mereka pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Mereka lalu dibawa dengan sebuah kapal ke tengah laut untuk dilemparkan ke dasar laut. Saat mereka mulai tenggelam, tiba-tiba datanglah badai besar yang membuat para pelaut ketakutan. Mereka menarik kembali kedua orang kudus itu ke atas kapal dan badai pun mereda. Kemudian Nazarius dan Celsus disebutkan meninggalkan Trier menuju Italia. Mereka tiba di Genoa lalu ke Milan. Dan akhirnya mereka tertangkap di sana dan menerima mahkota kemartiran dengan cara dipenggal. Adapun legenda lain mengatakan ketika Santo Ambrosius dari Milan menemukan makamnya pada tahun 395, darah dari martir kudus ini masih berupa cairan. Tetaplah setia dalam iman sampai akhir, dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Kutipan Paus Fransiskus.